Saudara-saudaraku, banyak orang yang meminta kepada saya untuk menjawab karena ada saudara kita yang mengatakan di dalam Alkitab, khususnya Kidung Agung 5 ayat 16, bahwa di sana telah dinubuatkan apa yang mereka percayai. Pertama-tama saya harus katakan, sudah ada saudaraku yang menjawab itu dan jawabannya baik dan benar. Tetapi aku akan menangkapinya dari sisi lain, yaitu kalau ada saudara kita dari agama lain yang menggunakan Alkitab itu untuk menguatkan keyakinan mereka akan apa yang mereka percayai, itu baik. Karena itu menunjukkan kekudusan dan keuniversalan Alkitab kita ini. Alkitab ini bukan hanya untuk kita nyatanya, tapi bahkan juga untuk agama-agama lain, berguna bagi mereka. Enggak apa-apa, karena bagi kita apa yang mereka katakan itu tidak ada gunanya, karena kita memahami bahwa inti dari Alkitab kita ini, yang ke-66 kitab dalam Alkitab ini, intinya hanya satu: Yesuslah keselamatan itu. Tidak ada yang bisa memperoleh keselamatan kalau tidak di dalam Yesus. Sebagaimana yang dikatakan Yesus di dalam Injil Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yang kedua, bagi kita umat Kristen perlu kita ketahui, tidak perlu kita mencari-cari di kitab lain apa yang dikatakan tentang Tuhan Yesus. Tidak perlu. Alkitab kita ini sudah cukup. Jangan capek-capek mencari-cari apa yang dikatakan kitab lain tentang Tuhan Yesus. Nggak perlu itu. Sebagaimana yang dikatakan di dalam Yohanes 21 ayat 25, masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Dan di dalam Yohanes 20 ayat 30 sampai 31 dikatakan, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu telah oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Itu jelas. Banyak yang tidak ditulis di sini.
yang dilakukan Tuhan Yesus. Tetapi ini Alkitab ini ditulis supaya kita percaya kepada Yesus, Mesias dan Juru Selamat. Memang pernah orang berkata kepada saya selesai suatu kebaktian mengenai nas tadi. Mereka mengatakan sebenarnya lebih baik kalau itu semua ditulis, membuat orang mudah percaya. Saya bilang benar juga. Tapi itu menunjukkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Rancangan Tuhan itu jauh lebih tinggi. Coba bayangkan, kalau umpamanya semua yang dilakukan Tuhan Yesus itu dicatat dalam Alkitab. Dikatakan dalam ayat 25 tadi, Yohanes 21 itu, tidak akan muat buku di dunia ini mencatatnya. Banyak yang tidak dicatat. Kalau semua itu dicatat, Alkitab itu bisa saja seperti ensiklopedia Americana. Bahkan bisa lebih dari situ, sampai 50 jilid, sampai 100 jilid. Bahkan dikatakan tidak muat kitab yang di dunia ini. Coba bayangkan, kalau Alkitab itu 50 jilid, bagaimana kita membaca itu? Sedangkan hanya begitu sederhana Alkitab kita ini, kita nggak mau lagi membacanya. Bagaimana kalau kita mau membawa itu ke gereja, ke kebaktian sektor? Kita harus menyewa pickup atau truk untuk membawa Alkitab itu. Itu makanya rancangan Tuhan itu jauh lebih tinggi. Tuhan membuat Alkitab itu begitu sederhana seperti ini. Ini udah lengkap ini Alkitab. Membacanya pun kita tidak mau. Membawanya ke gereja, laptop yang dibawa. Padahal ini lebih sederhana dari laptop itu. HP yang dibawa. Ke kebaktian sektor, laptop yang dibawa, HP yang dibawa. Kalau mengikuti seminar-seminar, ceramah, laptop yang dibawa, HP yang dibawa. Padahal Tuhan sudah membuat begitu sederhana. Supaya kita mau membaca, mau membawa. Dan ini sudah cukup. Baca, pergumulkan, hayati. Karena inilah yang membawa kita percaya kepada Yesus Kristus. Dia adalah Mesias Juru Selamat di dalam pekerjaan Roh Kudus. Oleh sebab itu sebenarnya saya katakan gak perlu kita jawab ucapan-ucapan yang seperti itu. Nah, kita bersyukur kalau memang Alkitab ini bisa meneguhkan mereka, meyakini apa yang mereka percayai. Tapi kita tetap melalui Alkitab kita ini,
kita mau dibawa Allah dengan kekuatan Roh Kudus, percaya kepada Yesus Kristus, Mesias Juru Selamat, agar kita selamat dan masuk ke dalam kerajaan Allah. Salam.